Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azimil jabbar, alimil bima fis dama'iril wa hafiril asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'amin tatawalla kal amtar, wa ashkuru su'ra ibadihil ahyar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul karimul khaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalisimaini madamal lailul wan nahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan rasa syukur serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang yang berbahagia ini, walaupun cuaca kurang mendukung, insyaallah kita bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Selawat berangkai salam mari kita aturkan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersusah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Selawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan selawat salam senantiasa juga kita sampaikan kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, soyogianya dengan menduli mimbar khutbah ini, kami kembali berpesan dan mengajak seluruh jemaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, yang insyaallah dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan coba sampaikan secara singkat sebuah khutbah, yaitu anjuran meninggalkan maksiat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ghazali di dalam kitab bidayahnya mengatakan, ikhlam inna lil dini satraini ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ah wa tarkul manahi wa huwa ashaddu fa inna ta'at yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarkus sahawati wa ya'diru 'alaihi ila siddiqun, yang artinya ketahuilah bahwa agama Islam itu berisi dua hal,
Yang pertama adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang kedua adalah menunaikan perintah-perintah Allah. Dan dua hal ini yang lebih berat adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebab tidak ada yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah kecuali orang-orang yang berpredikat siddiqin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehubungan dengan hal ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang perbandingan antara sabar dan meninggalkan maksiat dengan sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru salasatun, wasabrun 'alal masiyati, wasabrun 'alan nata'ati, wasabrun 'ala niyama'syah, faman sabara 'alal musibati kataballahu lahu salasa sima'ati darajat ma baina darajatin kama baina syama'i wal ard, wa man sabara 'ala ta'ati kataballahu lahu sittami عاد الدرجات ما بين الدرجات كما بين تخوم الأرض العليا إلى منتهى الأراضين السبع ومن صبر عن المعصيات كتب الله له 900 درجات ما بين الدرجات كما بين تخوم الأرض إلى muntahal arsi. Yang artinya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar ketika mendapat musibah. Yang kedua, sabar melakukan ketaatan. Dan sabar untuk tidak berbuat maksiat. Maka barang siapa bersabar ketika mendapat musibah, niscaya Allah menuliskan baginya 300 derajat, yang jarak antara 2 derajat adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan barang siapa bersabar untuk melakukan ketaatan, maka Allah menuliskan baginya 600 derajat, yang jarak antara 2 derajat adalah seperti jarak antara batas bumi yang teratas sampai ke ujung bumi yang ketujuh. Dan barang siapa bersabar untuk tidak berbuat maksiat, maka Allah menuliskan baginya 900 derajat, yang jarak antara 2 derajat adalah seperti jarak antara batas bumi sampai ke ujung arsy. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini. Tentunya hadis ini menunjukkan bahwa sabar untuk tidak berbuat maksiat adalah merupakan martabat yang tinggi. Cobalah kita bandingkan antara sabar ditimpa musibah, yaitu 300 derajat. Sabar untuk melakukan ketaatan 600 derajat. Yang paling mendapat banyak yaitu sabar untuk meninggalkan maksiat, yaitu di dalam hadis ini dijelaskan 900 derajat. Kesemuanya itu disebabkan karena saking beratnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan memang sulit sekali menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan maksiat. Oleh sebab itu, Imam Ghazali selanjutnya memperingatkan kepada kita dalam kitab bidayahnya, wa'lam annaka innama ta'sil laha bijawarihika wa hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anutuka bi ni'matillahi 'ala ma'siyati khayatul kufra wa khiyanatuka bi amanatin tawda'akaha Allahu khayatu tughyan fa'a'da'uka ra'ayaka fanusra kaifa tar'aha
wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yang artinya ketahuilah bahwa jika engkau melakukan maksiat, maka sesungguhnya yang menjadi sasarannya adalah anggota badanmu sendiri, padahal anggota badanmu itu merupakan suatu nikmat dari Allah yang dianugerahkan kepadamu dan sekaligus menjadi amanah yang harus engkau pertanggungjawabkan. Maka sungguh berdusta jika kenikmatan itu engkau peralat untuk berbuat maksiat, sedang pengkhianatanmu terhadap amanah yang telah diberikan kepadamu adalah merupakan kedurhakaan yang amat besar. Maka seluruh anggota badan jasmanimu merupakan pemeliharaan yang berada di bawah tanggung jawabmu. Oleh karena itu, hendaklah engkau perhitungkan sampai di mana engkau menjaganya. Sudahkah engkau pelihara dan engkau urusi tanggung jawabmu itu? Sesungguhnya tiap-tiap dirimu adalah pengatur atau pemimpin, dan tiap-tiap dirimu kelak akan diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang engkau pimpin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 65, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakshibun, yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita menjaga diri kita masing-masing dari segala bentuk kemaksiatan, baik sekecil apapun bentuk kemaksiatan itu. Terutama yang harus kita pelihara dari berbuat maksiat anggota-anggota tubuh kita yang 7. Mana anggota tubuh yang 7? Yang pertama adalah mata, kedua telinga, ketiga lidah atau lisan, keempat perut, kelima kemaluan, keenam tangan, ketujuh kaki. Disebutkan di dalam kitab Bidayah bahwa di dalam neraka terdapat 7 pintu yang masing-masing disediakan bagi manusia sesuai dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh ketujuh anggota badan tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu tentang anggota tubuh kita yang harus kita pelihara dari bermaksiat, yaitu mata. Kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mata agar kita pergunakan hanya untuk melihat menuju ke arah yang benar, untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, untuk melihat keindahan alam semesta, agar dapat kita merenungkan betapa besar keagungan ilahi. Kenikmatan ini jangan kita peralat untuk berbuat maksiat. Seperti contoh melihat sesuatu yang menggairahkan hawa nafsu, birahi, dan memperbesar syahwat, melihat sesama muslim dengan pandangan meremehkan, dan lain sebagainya. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan pengkhianatan terhadap amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita selanjutnya yang harus kita jaga dari berbuat maksiat yaitu telinga. Telinga hendaklah kita jaga. Jangan sampai kita pergunakan untuk mendengarkan kata-kata atau omongan-omongan yang tidak manfaat atau kotor, ocehan-ocehan yang batil, dan berbagai kemaksiatan telinga lain. Sebab telinga adalah anugerah dari Allah yang harus kita jaga. Kita gunakan untuk mendengar kalam ilahi, mendengar hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan mendengar zikir-zikir yang dilaksanakan di berbagai tempat. Selanjutnya,
yang perlu kita jaga anggota tubuh atau badan kita adalah lisan atau lidah. Lidah ini tidak bertulang. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan lidah kepada kita agar kita dapat pergunakan untuk berbanyak berzikir kepada Allah dan membaca kitab suci Allah. Kita gunakan untuk mengajak umat agar berbuat taat menuju ke jalan Allah, berdoa dan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kenikmatan ini atau lidah kita gunakan untuk tujuan-tujuan lain yang tidak baik, maka berarti kita juga tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan kenikmatan itu kita khianati atau kita peralat untuk mendurhakai Zat yang Maha Pencipta. Pengkhianatan seperti ini adalah kedurhakaan yang sangat besar. Itulah sebabnya maka dalam riwayat seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah suatu ketika menyumbat lidahnya dengan batu untuk menjaga jangan sampai berbicara kecuali benar-benar diperlukan. Ketika itu beliau memberi isyarat sambil berkata, inilah yang dapat membawa diriku ke berbagai urusan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula anggota tubuh kita yang lainnya. Sampai yang ketujuh, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Kesemuanya itu adalah kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita, yang harus kita syukuri, yakni kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya adalah amanah yang harus kita pelihara. Apapun yang diperbuat, maka kita sendiri yang kelak akan mempertanggungjawabkannya. Wa tara kulla ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabihal yauma tuzawna ma kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang maknanya dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah yang baru kami baca ini sebagai penutup khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan firman Allah ini sebuah dorongan, motivasi, dan sebuah ilmu yang bisa mengintrospeksi diri kita semua untuk lebih meresapi bagaimana tingkah laku kita selama ini. Apakah kita masih banyak melakukan maksiat yang betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah memang kita telah meningkatkan ibadah, telah meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Oleh sebab itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Semoga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi saya sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haqq liyurida dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa
ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبلني مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihamatin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iya na'budu wa nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul mamsyur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastalatum wasyari'u ila ma'firati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bima katima subhati bi kudusi. Faqala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وسجود أجمعين وارضهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابع تبعا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وعن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا لكم يشكركم يستجب لكم ولذكر الله أكبر.